terkait dengan perancangan reaktor untuk reaksi dua fase ya, tapi fasenya adalah fase gas dan fase cair atau kita juga bisa mengenal dengan istilah kontaktor ya. Kemudian ya, jadi saya bahas dulu terkait dengan ya sedikit teori dulu ya terkait dengan reaksi gas cair. Jadi kalau di sini berarti reaktornya itu fase yang terlibat adalah dua fase. Tapi berbeda dengan yang reaktor yang kita bahas sebelumnya ya, sama-sama dua fase. Tapi kan untuk fixed bed dan fluidized bed itu adalah gas cair, gas pada cair ya. Nah, tapi kalau ini dua fase, tapi melibat gas cair itu merupakan salah satu bentuk reaksi heterogen ya. Suara saya bisa kedengaran nggak ya? Kedengaran Kedengeran, Ibu. Bu. Oh, kedengaran ya, ya maaf. Soalnya di sini kok audio saya nggak naik. Kalau misalkan mm, mungkin nggak koneksinya kurang bagus, mungkin bisa di chat ya. Disertai dengan perpindahan panas dan atau perubahan suhu ya. Jadi untuk reaksi gas cair itu pada umumnya atau hampir selalu pasti disertai dengan perpindahan panas dan atau perubahan suhu sehingga menyebabkan terjadinya perubahan terhadap sifat-sifat sistem. Kemudian satu hal dalam sistem itu adalah tingkat kelarutan fase gas dalam fase cair. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Karena reaksi itu terjadi dalam fase cair. Jadi, reaktan fase gas itu harus reaksi dulu ke fase cair ya, baru kemudian reaksi di dalam fase cair. Nah, ini akan terjadi perbedaan suhu antara fase bulk ya, fase bulk cairan atau fase bulk pada fase gas ya. Fase yang temperatur fase bulk kita istilahkan dengan TB ya masing-masing fase. Batas antar kedua fase daerah batas antar kedua fase ya atau kita mengistilahkan dengan TI ya. Nah, sini. Nah, kemudian tiga alasan yang mendasari penggunaan reaksi hidrogen antar fluida. Nah, di sini yang pertama reaksi terkait itu dapat menghasilkan suatu yang diharapkan. Kemudian yang kedua biasanya untuk menghilangkan komponen yang tidak diinginkan dari fluida tertentu. Ya, kita mungkin maksimum komponen tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga itu menyebabkan berikutnya ya, menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap distribusi produk pada suatu reaksi jamak mungkin dibandingkan dengan yang mungkin dihasilkan ya. Kalau reaksi itu dilaksanakan
Nah, kemudian faktor apa yang perlu kita perhatikan pada waktu men- Oke, maaf, bentar ya. Nah, kemudian sekali lagi, eh koneksinya nggak stabil. Ada beberapa faktor ya yang perlu kita perhatikan pada waktu metode desain untuk reaktor gas cair. Yang pertama adalah persamaan laju reaksi. Nah, jadi kalau namanya bisa terjadi reaksi itu ya harus terjadi kontak ya, kontak antara molekul reaktan yang terlibat dalam reaksi. Nah, di sini materinya kebetulan karena reaksinya melibatkan dua fase, jadi ya materi yang berada pada dua fase yang berbeda dan terpisah itu ya harus saling kontak dulu. Saling kontak terlebih dahulu untuk dia bisa memulai terjadinya reaksi. Nah, jadi baik proses massa dan laju reaksi kimia itu akan menentukan persamaan laju reaksi. Nah, yang akan menguruh. Jadi yang kita pertimbangkan tidak hanya persamaan laju reaksi saja, tapi juga proses perpindahan massa. Karena di sini fase yang terlibat itu bukan fase tunggal ya, tidak homogen tapi heterogen. Kemudian yang kedua adalah kesetimbangan kelarutan. Nah, kelarutan komponen reaksi ini akan membatasi pergerakan komponen tersebut dari fase yang satu ke fase yang lain. Nah, hal ini akan menentukan apakah reaksi fase. Nah, jadi, kalau dalam hal ini kita asumsikan nanti ya untuk berikutnya adalah reaksi itu berlangsung di dalam fase cair. Ya. Tapi ini sebenarnya berkaitan dengan kesetimbangan kelarutan. Jadi, kelarutan komponen reaksi ini akan membatasi pergerakan komponen tersebut dari fase yang satu ke fase yang lain. Nah, jadi hal ini akan menentukan apakah reaksi itu berlangsung dalam satu fase, misalkan fase cair aja, atau fase gas aja, atau baik di fase gas maupun di fase cair, kemungkinan reaksi itu bisa berlangsung. Nah, itu eh, faktor yang menentukan adalah kesetimbangan kelarutan dari kedua fase tersebut. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah skema kontak ya. Untuk sistem gas cair, skema kontak semi batch dan counter current itu cenderung mendominasi proses reaksi. Ya. Nah, kemudian kita mengasumsikan ya bahwa terdapat suatu gas A ya, komponen A itu dalam fase gas, dalam fase cair B ya, fase jadi komponen B inilah fase cair di mana komponen A yang dalam fase gas itu larut dalam fase cair. Tetapi B tidak dapat memasuki gas A. Ketentuannya ya, yang untuk nanti materi berikutnya. Di sini jadi kita untuk reaktannya itu dalam fase gas dan dalam fase cair. Dalam fase gas adalah komponen A, fase cairnya kita simpulkan, kita lambangkan dengan komponen B ya. Dalam hal ini komponen A itu bisa larut dalam fase cair, tapi komponen B itu tidak dapat memasuki gas A. Nah, tidak dapat memasuki gas A atau komponen B. Jadi di sini pasti
reaksi akan berlangsung di fase cair. Ya. Jadi ya, asumsi yang kita ambil seperti itu. Nah, kemudian spesi A ini harus terlebih dahulu bergerak memasuki fase cair ya, sebelum reaksi dapat terjadi. Nah, sehingga reaksi hanya berlangsung di fase cair. Ya, ini tadi reaksi yang berlangsung antara reaktan A dan reaktan B, di mana reaktan A dalam fase gas, reaktan B dalam fase cair. Kemudian reaktan A ini bisa larut dalam fase cair, tapi fase cairnya dalam hal ini komponen B itu tidak dapat memasuki fase gas. Nah, jadi otomatis reaksi hanya berlangsung di satu fase ya. Jadi tidak di kedua fase. Jadi reaksi hanya berlangsung di fase cair. Dalam fase gas tidak terjadi reaksi. Nah, dalam hal ini berarti akan ada tiga faktor yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, apa yang terjadi di film fase gas? Yang kedua, apa yang terjadi di film fase cair? Nah, kemudian yang ketiga, apa yang terjadi di ruang fase cair atau di bulk fase cair ya? Karena kan reaksinya hanya dari ketentuan tadi ya, yang poin yang pertama tadi, berarti reaksinya hanya berlangsung di fase cair. Jadi perlu tiga faktor yang perlu kita pertimbangkan ya. Jadi apa yang terjadi di film fase gas, apa yang terjadi di film fase cair, dan apa yang terjadi di ruang fase cair. Ya. Nah, kemudian ini adalah eh, absorpsi sistem ya untuk apa namanya reaksi kimia yang melibatkan dua fase gas cair. Coba ya, saya lagi. Nah, ini saya ambil dari Levenspiel ya. Jadi sebagai besar materi yang untuk slide-nya itu dari Levenspiel. Nah, jadi ini ya untuk yang tadi di slide sebelumnya. Jadi reaksi yang berlangsung adalah antara reaktan A dan reaktan B, di mana reaktan A itu adalah fase gas dan bisa larut dalam fase cair. Kemudian dengan kelarutan fase apa? Kelarutan A dalam fase cair itu mengikuti hukum Henry, PAI sama dengan HA kali CAI ya, di mana PAI adalah tekanan parsial komponen A di interface, CAI adalah konsentrasi reaktan A di interface ya, di interface fase gas dan cair. Kemudian HA adalah konstanta Henry. Konstanta Henry-nya kita anggap konstan. Nah, jadi HA. Kemudian untuk komponen B ini dalam fase cair, di mana komponen B itu tidak dapat memasuki fase gas. Jadi otomatis pasti reaksi hanya berlangsung di fase cair. Kemudian dari reaksi sehingga terbentuk produk R ya. Jadi untuk produk R ini ya bisa terbentuk bisa fase padat, bisa fase cair, atau juga bisa fase gas ya. Kemudian kita pertimbangkan untuk persamaan reaksinya adalah persamaan reaksi orde 2, di mana persamaan laju reaksi terhadap komponen A itu merupakan hasil kali konstanta laju reaksi dikalikan dengan konsentrasi dari reaktan A dikalikan dengan konsentrasi dari reaktan B ya. Tuh. Di sini reaksi yang terjadi hanya di fase cair ya. Ya, ada kemungkinan reaksinya terjadi di fase cair. Nah, di fase cair itu bisa dekat dengan interface ya, atau di dalam film fase cair atau dalam film liquid, atau bisa juga reaksi berlangsung dalam bulk cairan ya, atau di ya main body of liquid. Nah, gitu. Jadi di fase cair bisa di situ di film fase cair atau bisa juga dalam bulk fase cairnya. Itu tempat berlangsungnya reaksi ya. Yang penting dalam fase cair. Gitu ya. Ini untuk reaksinya. Kemudian, nah di sini untuk notasinya ya.
kita pertimbangkan untuk di mana VR itu adalah volume dari kontaktor ya, kontaktor atau reaktor ya, kontaktor untuk memuntahkan fase gas dan cair ya. Kemudian FL nih, FL merupakan perbandingan volume liquid dibagi dengan volume dari volume kontaktornya VR. Kemudian Fg ini adalah perbandingan dari volume gas dibandingkan dengan volume dari kontaktornya ya. Kemudian eh, epsilon ya. Epsilon ini merupakan jumlahan ya dari Fl plus Fg. Sini. Kemudian L adalah perbandingan dari interface atau luas permukaan gas cair ya dibagi dengan VL, dan A adalah perbandingan antara gas liquid interfacial area dibagi dengan volume dari kontaktornya. Ikut untuk penjelasannya ya, sedikit penjelasan terkait dengan simbol yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kontaktornya itu memiliki volume total PR dan di dalamnya terdapat ada volume liquidnya kita simpulkan dengan VL, volume gas dalam kontaktornya kita simpulkan dengan VG, kemudian luas antara muka fase gas cair kita simpulkan dengan S. Nah, sehingga untuk fraksi liquidnya atau FL, fraksi liquid atau FL ya, tadi merupakan perbandingan antara volume liquid dibandingkan dengan volume kontaktor. Kemudian untuk fraksi gasnya atau Fg itu merupakan perbandingan ya, perbandingan antara volume gas dibandingkan dengan volume kontaktor. Nah, kemudian nilai dari epsilon ya, di mana epsilon adalah bagian dari volume reaktor atau volume kontaktor yang terisi oleh fluida. Dalam hal ini gas dan cair ya. Sedangkan sisanya ya bisa berupa apa? Ya, padatan ya, baik itu packing misalkan atau bahan isian yang diperlukan ya untuk memperluas kontak antara fase gas dengan fase cair. Ya itu epsilon. Epsilon adalah porositas atau total volume fluida. Atau dengan kata lain, epsilon merupakan bagian dari volume reaktor yang diisi oleh fluida, baik gas maupun fluida cair. Kemudian dua definisi di luas antarmuka ya. Untuk interfacial area berbasis volume liquid, AL ya, sama dengan perbandingan S dibandingkan dengan VL. Kemudian interfacial area berbasis volume reaktor, A sama dengan S dibagi dengan VR. Di mana AL itu menunjukkan luas permukaan antara gas dan liquid ya, persatuan volume liquid. Sedangkan A itu menunjukkan luas permukaan antara gas dan liquid, persatuan volume reaktor. Menunjukkan kalau A menunjukkan luas permukaan antara gas liquid, persatuan volume reaktor. Kalau AL menunjukkan luas permukaan antara gas liquid, persatuan volume liquid. Nah, jadi di sini kita bisa menuliskan untuk laju persamaan reaksi ya menjadi tiga model ya, di mana kalau kita nyatakan terhadap volume reaktor min RA triple ya, nah, itu sama dengan min 1 per VR, saya ambil dari level spill 1 VR DNA per DT ya, kemudian min RAL sama dengan
min 1 per VL, DNA per DT, kemudian min RA double aksen, itu sama dengan min 1 per S, DNA per DT. Nah, sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk lain ya, kita bisa menyatakan eh, R triple ya, dikali dengan VR, nih, sini, kali VR itu sama dengan kan DNA per DT. Nah, itu akan sama dengan VL dikali dengan RAL ya, akan sama dengan R double ya, dikalikan dengan S. Nah, ini sama. Jadi dari tiga ini, dari persamaan satu, ini kita bisa membuat hubungan ya dari ketiganya seperti ini. Atau bisa juga kita nyatakan dengan kita bagi dengan VR ya untuk masing-masing. Jadi kalau VL per VR itu berarti kan fraksi dari L ya, fraksi cairan yang tadi di slide sebelumnya. Ya, berarti di sini dengan kata lain R triple ya itu sama dengan FL dikali RL ya dikali sama dengan ini juga sama A dikali dengan R double aksen. Nih itu hanya untuk apa merubah bentuk ya dari persamaan satu ini, nah kita bisa menghubungkan tiganya seperti ini. Nah, kemudian karena tadi ya yang saya sampaikan di awal bahwa reaktan A itu kan reaktan A kan dalam fase gas ya. Itu untuk dia bisa bereaksi dengan reaktan B, di mana reaktan B dalam fase cair ya dia harus berpindah dulu. Ya, karena reaktan A itu harus berpindah dari fase gas ke fase cair ya untuk reaksi itu bisa terjadi. Nah, jadi di sini kita perlu mempertimbangkan difusi ya atau perpindahan massa untuk menentukan laju persamaan reaksi secara keseluruhan. Jadi kita akan mengembangkan jadi ini ya teori dua film ya. Nah seperti ini ya. Mungkin saya bikin slideshow ya biar jelas. Mudah-mudahan ini apa sinyalnya nggak bermasalah ya. Hmm. Ya. Nah di sini Anda bisa lihat ya, nanti ini akan kita jumpai di slide saya berikutnya ya. Jadi ada 8 peristiwa ya, A, B sampai H. Nah, di sini itu sisi fase gas ya. Sini sisi fase gas, kemudian ini sisi fase cair. Nah, ini adalah di sini itu berarti bulk dari gas ya. Bulk gas itu di sini areanya. Kemudian garis yang putus-putus ini, nah ini menunjukkan batas. Nah, ini nih film gas. Di sini nih bulk gas, kemudian di sini adalah dari sini sampai dengan sini, ini adalah gas film ya, atau film film dari fase gasnya. Jadi kayak apa ya, lapisan tipis yang dekat dengan perbatasan antara fase gas dengan fase cair. Nah, kemudian ini garis yang hitam agak tebal ini adalah interface. Interface antara fase gas dengan fase cair. Ya. Nah, kemudian di sini dari interface sampai dengan garis putus-putus ini berarti area untuk liquid film, ya, liquid film. Nah, tadi kan yang kalau Anda ingat di slide saya sebelumnya, yang harus kita perhatikan adalah apa yang terjadi pada film fase gas, ya, apa yang terjadi di film fase cair, ya kan, dan apa yang terjadi di bulk ya, di bulk apa fase cairnya. Tuh. Nah, jadi di sini
Ya, di dalam fase gas kita memiliki tekanan parsial komponen A. Ya, ini adalah tekanan parsial komponen A di bulk fase gas. Kemudian di sini PAI adalah tekanan parsial komponen A di interface. Interface antara fase gas dengan fase cair. Kemudian eh, CA ini adalah konsentrasi reaktan A di fase cair. Kemudian CAI ya konsentrasi reaktan A di interface. Ya. Kita asumsikan pada interface ini terjadi kesetimbangan dan mengikuti hukum Henry ya, di mana PAI sama dengan HA dikali dengan CAI. Jadi tekanan parsial komponen A di interface itu sama dengan hasil kali dari konstanta Henry dengan dikalikan dengan konsentrasi reaktan A di interface. Ya, nah ikuti hukum Henry itu. Di sini kita memiliki dua hambatan yang dirakit ya secara seri ya, secara seri yaitu dari gas film dan dari liquid film. Berikutnya adalah ini ya, persamaan laju transfer dari A ya, atau A dari fase gas ke cairan. Jadi transfer massa dari reaktan A dalam fase gas ke fase cair. Itu dinyatakan dengan ini. RA double aksen sama dengan KAG kali tekanan parsial A ya. Tekanan parsial A min tekanan parsial A di interface. Atau bisa juga kita nyatakan dengan min RA triple ya. Sama dengan KAG kali A dikali dengan tekanan parsial A dikurangi dengan tekanan parsial A di interface ya. Nah, kemudian untuk di fase cair, sebentar ya, sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Kemudian, nah untuk pindahan massa pada liquid film ya, nah itu dinyatakan dengan untuk pindahan massa fase A di fase apa di liquid film. Berarti RA double aksen sama dengan KAL kali konsentrasi A di interface dikurangi dengan konsentrasi A di bulk liquid. Atau bisa juga kalau kita nyatakan dengan apa namanya volume reaktor ya. Main RA triple sama dengan KAL dikalikan dengan A dikali dengan CAI min CA. Nah, kemudian kita tuh kan tidak bisa menentukan kondisi di interface ya, baik di nilai dari tekanan parsial komponen A di interface maupun nilai atau ya nilai atau besaran dari konsentrasi reaktan A di interface. Nah, jadi itu kita hilangkan. Nah, jadi kita menggabungkan persamaan 2 dan 3 ya, menggabungkan persamaan 2 tadi ini ya, menggabungkan persamaan 2 dan 3. Nah, kemudian kita menghilangkan tadi kondisi yang apa? Yang tidak bisa kita ketahui ya, itu kondisi pada interface nilai PAI dan CAI sehingga kita akan mendapatkan persamaan 4. Nah, jadi dengan mengeliminasi apa kondisi pada interface ya, itu nilai PAI dan CAI, kita akan mendapatkan persamaan 4. Nah, di mana main RA triple asen ya, itu sama dengan 1/4
1 per KAG kali A ya ditambah dengan HA per KLA. Nah, di mana dikalikan dengan PA min HA kali CA. Di mana ini ya, ini merupakan hambatan ya atau resisten yang rangkai secara seri baik di film fase gas maupun hambatan pada film fase cairnya. Ya, jadi kan itu merupakan ya, kayak dua hambatan dirakit secara seri gitu ya. Sama seperti itu pengibaratnya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang kita bisa memiliki 3 faktor ya yang harus kita pertimbangkan ya, yang harus kita pertimbangkan tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu apa yang terjadi pada film fase gas ya, atau apa yang terjadi dalam gas film ya. Kemudian dalam liquid film dan pada body dari cairannya. Ya, ini kalau kita tadi kan reaksinya yang saya tulis di slide awal ya, reaksi antara reaktan A di mana reaktan A dalam fase gas, ya kan? Kemudian bereaksi dengan reaktan B di mana reaktan B itu berada dalam fase cair. Nah, kemudian eh, reaktan A ini adalah fase gas yang larut dalam fase cair ya. Kemudian komponen B adalah fase cair yang tidak bisa masuk dalam fase gas. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi itu hanya terjadi di fase cair. Nah, di fase cair ini itu bisa terjadi pada film fase cair atau pada bulk fase cair. Nah, jadi nanti kita akan mengamati untuk beberapa kondisi ekstrim ya. Nah, jadi apakah kapan reaksi itu berlangsung pada film fase cair atau kapan reaksi itu berlangsung pada bulk fase cair. Ya, kalau kalian lihat di ini dari Levenspiel ya gambarnya saya ambil dari Levenspiel di sini tekanan nah, ini kan sini saya ini ya. Nah, tekanan parsial A di fase gas ini adalah film fase gas ya, film fase gas. Kemudian ini kan interface. Nah, ini ada tekanan di sini, tekanan parsial komponen A di interface. Ini konsentrasi reaktan A di interface, ya kan? Kemudian ini adalah untuk komponen B atau reaktan yang dalam fase cair, ya. Jadi komponen B karena dia tidak bisa masuk di fase gas, ya. Jadi ya dia hanya sampai di interface fase cair dan fase gas aja. Karena kan tadi ketentuannya untuk komponen B itu tidak bisa masuk dalam fase gas. Nah, tapi kalau komponen A kan dia bisa larut dalam fase cair. Nah, jadi akan tadi perpindahan seperti itu. Nah, kemudian reaksi itu dapat terjadi di keduanya ya, baik di film fase cair maupun dalam bulk fase cair. Tergantung reaksi yang berlangsung apakah termasuk reaksi yang cepat atau reaksi yang lambat ya. Kalau misalkan reaksi yang terjadi merupakan reaksi yang cepat, nah reaksi ini akan terjadi di lapisan tipis dalam film fase cair. Jadi kalau reaksi kimia yang berlangsung adalah reaksi yang cepat ya. Nah, ini reaksinya itu terjadi di lapisan tipis dalam film fase cair. Jadi tidak terjadi pada bulk fase cair. Kalau reaksinya berlangsung dengan cepat ya. Tapi kalau misalkan reaksinya itu berlangsung lambat ya atau slow reaction ya. Nah, ini reaksinya itu terjadi bisa pada film fase cair atau dalam bulk fase cair. Jadi tergantung. Jadi nanti makanya akan ada beberapa hmm, fenomena ya terjadi beberapa 8 kasus ya. Jadi berbagai bentuk khusus dari persamaan laju itu bisa muncul tergantung pada nilai relatif dari konstanta laju reaksi K ya, konstanta laju reaksi K. Tadi kan kita mengasumsikan reaksinya merupakan reaksi order 2 ya.
Karena yang terlibat kan ada reaktan A dan reaktan B ya. Jadi untuk laju reaksinya, asumsikan persamaan laju reaksi order 2 main RA sama dengan K adalah konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi A kali konsentrasi B. Nah, jadi di sini berbagai bentuk khusus dari persamaan laju itu bisa muncul bergantung pada apa? Pada nilai relatif dari konstanta laju reaksi. Laju reaksi K ya, kemudian Kg, Ka dan rasio konsentrasi antara tekanan parsial A dan dibandingkan dengan konsentrasi B serta konstanta hukum Henry HA. Jadi nanti kita akan mempelajari ya di pertemuan ini kita akan mempelajari 8 kasus yang perlu kita pertimbangkan ya, mulai dari kondisi ekstrim ya, di mana reaksi sangat cepat, tapi konsentrasi B-nya rendah, atau reaksi sangat cepat dengan konsentrasi B-nya tinggi dan kalau kemudian ya ada 8 kasus yang nanti kita bahas per kasusnya ya. Ada 8 kasus yang mungkin terjadi, mulai dari reaksi yang sangat cepat. Nah, kalau reaksi cepat kan, biasanya kalau reaksi kimia itu yang mengontrol kan yang lambat ya. Nah, di sini mulai dari reaksi yang sangat cepat, di mana perpindahan massa yang mengontrol reaksi secara keseluruhan. Nah, sampai dengan kasus reaksi yang sangat lambat. Kalau reaksi yang sangat lambat, di sini tahanan perpindahan massa itu tidak perlu dipertimbangkan. Kemudian kasus-kasus tersebut mulai dari yang sangat cepat hingga yang sangat lambat ya. Kasus A misalkan ya, ada kasus A, B, C, D sampai dengan H ya, nanti kita bahas. Kalau kasus A ini reaksinya sangat cepat ya, atau reaksi mendadak ya dengan konsentrasi B-nya itu rendah. Kalau untuk kasus B di sini reaksinya sangat cepat ya, reaksi sangat cepat. Kemudian konsentrasi B-nya itu tinggi. Kalau untuk kasus C, ini reaksi cepat di film fase cair dengan Cb rendah ya. Konsentrasi B-nya rendah. Jadi reaksi cepat di film fase cair dengan konsentrasi B rendah. Nah, ini laju reaksinya, laju reaksi O2. Kemudian untuk kasus D, di sini reaksi cepat di film fase cair dengan konsentrasi B-nya itu tinggi. Sehingga reaksinya tuh eh, reaksi OD1 semu ya atau pseudo reaction ya. Jadi reaksinya reaksi OD1 semu karena si B-nya itu kita asumsikan dia berlebih. Kemudian untuk kasus E dan F, ini laju reaksinya menengah atau tidak terlalu cepat ya. Jadi reaksi berlangsung pada film fase cair dan juga pada bulk fase cair. Kalau untuk kasus G dan kasus H ini untuk kasus reaksi lambat ya. Kasus G dan H, reaksi lambat di ruang fase cair, tapi dengan tahanan perpindahan massa pada bagian film fase cair. Kasus H, reaksi lambat ya, tanpa tahanan massa. Nah, ini gambarannya, nanti akan kita bahas eh, per kasus ya. Jadi untuk extreme fast reaction yaitu pada kasus A, B, C, dan D ya. Nah, pada kasus A, B, C, dan D ini reaksi hanya terjadi dalam film fase cair.
Jadi reaksi tidak terjadi pada bulk fase cair karena reaksi sangat cepat. Jadi reaksinya itu hanya terjadi pada eh, film fase cair aja. Kemudian untuk kasus E dan F ya, untuk kasus E dan F ini reaksinya berlangsung baik dalam film fase cair maupun dalam bulk fase cair. Jadi kalau untuk kasus A sampai dengan D, ini reaksi hanya terjadi pada film fase cair aja karena reaksinya termasuk reaksi yang cepat ya. Nah, kemudian kalau untuk kasus E dan F, ini reaksi kimianya, reaksinya tuh hanya berlangsung reaksi berlangsung pada film fase cair maupun dalam bulk fase cair. Kemudian kalau untuk kasus G dan H, ya, ini reaksi hanya terjadi di bulk fase cair. Di bulk fase cair. Nah, kemudian berikutlah persamaan umum ya yang akan kita gunakan ya untuk menjelaskan tiap kasus dari kasus A sampai dengan kasus H ya. Eh, di mana untuk main RA gitu, aksen ya, di mana main RA dipastikan adalah laju pengurangan reaktan A persatuan volume kontaktor atau laju pengurangan reaktan A persatuan volume reaktor ya. Nah, ini sama dengan satu per KAG A. Nah, ini adalah tahanan untuk tahanan pada gas film ya. Kemudian ditambah dengan HA per KALA dikalikan E. Ini merupakan tahanan pada liquid film. Kemudian ditambah dengan HA per K kali CB kali FL. Adalah fraksi dari liquid ya. Ini merupakan tahanan hambatan ya, hambatan pada bulk liquid. Kemudian dikalikan dengan tekanan parsial. Dengan KAG itu adalah koefisien perpindahan massa komponen A pada fase gas. Kemudian KN adalah koefisien perpindahan massa komponen A pada fase cair. HA konstanta hukum Henry ya untuk sistem gas cair. Kemudian A adalah perbandingan antara luas permukaan interface kemudian fraksi dari perbandingan dari volume lingkupnya. Kemudian tadi ya pada persoalan
Slide saya masih terlihat nggak slide-nya? Slide-nya nggak ada, Bu. Suaranya Halo? terputus-putus. Tidak terlihat, Bu, Tuh, slide-nya. slide-nya kelihatan nggak? Tidak terlihat, Oh, Bu. iya, iya. Tadi berarti saya tuh keluar berkali-kali ya. Kalau ini lagi sinyalnya lagi nggak bagus. Bentar ya. Halo? Suara saya kedengaran jelas nggak? Bentar, Ibu. Bentar, Ibu. Suaranya putus-putus. Putus. Putus. Ibu putus-putus suaranya. Lagi. Mm-mm, udah nggak apa coba dong lagi. Bisa, udah terlihat belum ya slide-nya? Sudah, Ibu. Iya. Nah, kemudian untuk enhancement faktor ya. Nah, untuk notasi E pada persamaan 5 ya, mana itu merupakan faktor peningkatan laju perpindahan massa akibat reaksi kimia dalam fase cair, di mana nilai E itu tuh dia merupakan perbandingan ya, perbandingan eh, laju absorpsi ya, laju absorpsi A ketika ada reaksi kimia dalam film cair dibandingkan dengan laju absorpsi A kalau tidak ada reaksi. Jadi hanya perpindahan massa aja. Jadi sebenarnya nilai dari E ya, atau notasi E itu atau enhancement factor itu merupakan perbandingan ya, merupakan perbandingan nilainya ya, nilainya itu merupakan perbandingan antara laju absorpsi A ketika ada reaksi kimia dalam film fase cair dibandingkan dengan laju absorpsi A kalau tidak ada reaksi, jadi hanya perpindahan massa aja. Nah, itu merupakan nilai dari E ya.
Ya, jadi notasi E merupakan rasio antara laju absorpsi A dari fase gas ya ketika reaksi berlangsung di film fase cair dengan jadi kalau ada reaksi film fase cair dibandingkan kalau eh, dibandingkan dengan nilai laju absorpsi A kalau tidak ada reaksi ya, tidak ada atau tidak terjadi reaksi pada film fase cair. Nah, jadi dalam hal ini nilai E itu selalu bernilai lebih dari atau sama dengan satu. Bisa bisa lebih dari satu atau sama dengan satu. Kalau tidak ada reaksi, ya, kalau tidak ada reaksi, maka nilai E-nya sama dengan satu, ya kan? Karena kan tadi nilai E itu kan merupakan apa? Perbandingan laju absorpsi A ketika ada reaksi kimia dalam film fase cair dibandingkan dengan laju absorpsi A ketika tidak ada reaksi, ya. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada reaksi, berarti kan nilai E-nya sama dengan satu. Tapi kalau terjadi reaksi, biasanya nilai E-nya ya pasti lebih dari satu ya, karena kalau misalkan terjadi reaksi, pasti itu akan meningkatkan laju absorpsi dari komponen A, kan? Jadi eh, nilai E-nya akan lebih dari satu. Nah, ini singkatkan ya, jika ada reaksi, maka konsentrasi A dalam cairan kan langsung dikonsumsi ya. Nah, sehingga driving force-nya meningkat. Nah, hal ini menyebabkan laju absorpsi dari A itu lebih besar. Tuh. Nah, sehingga nilai E-nya atau nilai enhancement faktornya itu akan lebih dari satu. Nah, kemudian nanti kita akan mempelajari grafik ya di gambar 2, 3, 4 ini. Ini menunjukkan besaran untuk grafik untuk menentukan nilai besaran enhancement factor ya, di mana itu ditentukan oleh dua variabel yaitu eh, EI dan MH ya. Ya, di mana EI itu adalah instant enhancement limit ya atau nilai maksimal dari enhancement factor. Kemudian kalau MH adalah modulus Hata. Jadi nilai EI itu instant enhancement limit atau nilai terbesar dari enhancement faktornya. Sedangkan MH adalah modulus Hatanya. Ketiganya ya, nilai dari ketiga dari syarat E, EI, dan MH ini untuk menentukannya nanti di gambar 23.4. Nah, tapi sebelumnya mungkin ada beberapa penjelasan terkait dengan itu ya. Sebentar, sebelum saya tunjukkan untuk grafiknya. Nah, kemudian modulus Hata ini menggambarkan kekuatan reaksi dibandingkan perpindahan massa cairan ya. Ya, nilai MH kurang dari satu. Kalau nilai MH kurang dari satu, berarti reaksinya lambat, ya kan? Kalau nilai MH kurang dari satu, reaksi lambat. Jadi zonanya jauh dari interface ya untuk reaksinya. Kalau reaksi lambat kan reaksinya berlangsung pada fluida. Kalau nilai modus hatanya lebih dari dua, ini reaksinya cepat. Jadi reaksinya berlangsung bisa pada film fase cair atau di bulk fase cair ya. Kalau nilai MH-nya itu lebih dari 5, ini berarti reaksi sangat cepat. Nah, kemudian untuk nilai EI ya atau Instant Enhancement Limit, di mana dia batas maksimum untuk nilai E. Nah, ini biasanya nilai E ini merupakan nilai E untuk reaksi yang sangat cepat dan instan ya. Jadi reaksinya sangat cepat dan instan di fase cair, ya pasti ya di film fase cair ya. Nah, kemudian E ini ditujukan pada grafik sebagai garis atas ya, nanti kita lihat grafiknya. Kemudian semakin besar konsentrasi B atau difusivitas dari komponen B, maka EI-nya akan semakin besar.
Nilai enhancement factor itu tidak akan pernah melebihi nilai EI ya. Ya, kemudian berikutnya. Nah, ini untuk grafiknya sebentar. Grafiknya harus saya slideshow ya biar kalian jelas. Nah, ini adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara nilai enhancement factor di sini, kemudian dengan modulus Hatta, MH, dan EI ya, atau instant enhancement limit. Kelihatan ya. Nah, di sini ada tiga zona ya, di sini. Jadi di sini apa? Tidak ada reaksi di film fase cair, ya. Semua reaksi berlangsung di ruang fase cair untuk reaksi yang lambat ya, untuk reaksi yang lambat. Kalau untuk di area di sini, untuk nilai misalkan untuk nilai hanya 0,2 gitu ya. Kalau nilai ini. Nah, di sini tidak ada reaksi di area di sini tidak ada reaksi di film fase cair, tidak ada reaksi di film fase cair. Atau ya kalau reaksi lambat, semua reaksi itu berlangsung di bulk fase cair ya, tidak ada reaksi yang di film fase cair. Kemudian untuk nilai E-nya yang apa namanya tadi, untuk E lebih dari satu ya, untuk E lebih dari satu, atau ini untuk yang, nah kalau di area di sini ya, tarutin dari gambarnya aja ya. Nah kalau di sini, yang di sini ya, ini untuk nilai nih di sepanjang nih nilai apa di sepanjang garis yang putus-putus ini, panjang garis yang putus-putus di sini ya, daerah di sini. Jadi ya garis yang daerah yang dibatasi oleh garis ini, garis yang tebal di sini ya. Ini dengan di sini. Nah, ini untuk nilai E yang lebih besar dari I lebih dari 5 kali MH ya. Nah, maka di sini akan terjadi reaksi orde 1 semu di interface kedua fase. Ya, di interface kedua fase gas dan fase cair. Kemudian untuk nilai E-nya ini kita asumsikan E sama dengan H ya. Jadi kalau untuk nilai E-nya itu sama dengan satu ya, tidak ada reaksi kimia yang terjadi ya. Kalau untuk E lebih besar satu, di situ reaksi apa namanya? Reaksinya makin cepat ya. Reaksi semakin cepat. Di daerah sini. Kemudian untuk reaksi, sorry, nah ini. Nah di area di sini, ini untuk reaksi cepat orde 2 ya. Jadi untuk reaksi yang terjadi pada film fase cair itu di area sini. Nah ini yang menghubungkan nilai EI, E dan MH ya. Nilai EI, MH dan nilai E-nya.
Sini ya. Nah, ini. Nah, di area sini, sepanjang sini nih. Nih, batas antara garis putus-putus yang ini, seterusnya sampai ke bawah. Ini garis putus dengan garis putus-putus ini. Nah, ini ya. Ini daerah di sini. Ini terjadi reaksi cepat ya. Reaksinya merupakan reaksi order 2, kemudian reaksi berlangsung dalam film fase cair. Nah, di sini pada ini ya kalau tadi reaksi cepat, reaksi order 2, film dalam film fase cair. Nah, ini nilai dari MH-nya, nilai MH-nya itu lebih kecil dari 5 kali EI ya. Lebih kecil dari 5 kali EI, kemudian lebih besar dari EI per 5. Ini untuk nilai dari modulus hatanya. Daerah sini. Kemudian tadi untuk yang di area di sini, yang tadi daerah, ya, nah ini panahnya nih. Ini ke sini. Nah ini. Ini untuk nilai EI yang lebih besar dari 5 mH ya. Bisa 5 mH atau 5 kali nilai modulus Hata, maka terjadi reaksi orde satu semu pada interface kedua fase. Nah, di sini pada kasus ini kita asumsikan nilai E itu sama dengan nilai modulus Hata. Kemudian di area sini, ya, dari garis putus-putus ini sampai dengan di sini, ya, di area di sini, ya, ini untuk nilai EI yang lebih kecil dari nilai modulus Hata dibagi 5 ya. Nah, di sini akan terjadi reaksi spontan ya, atau reaksi instan, atau reaksi spontan pada bidang reaksi yang berada pada film fase cair. Reaksi spontan yang berada pada bidang reaksi dalam yang berada di film cair ya, sehingga nilai E-nya itu mendekati EI. Nilai E-nya mendekati EI. Nah, reaksinya reaksi spontan atau reaksi yang sangat cepat. Ya, itu untuk grafik yang untuk nilai E kita gunakan grafik tadi ya, grafik dari kudu titik 4. Nah, untuk tentukan nilai E, grafik tersebut juga bisa kita gunakan. Nah, di sini berarti reaksi berlangsung pada film fase liquid atau udah book fase liquid gitu ya. Satu. Kemudian reaksi hanya terjadi di liquid film pada reaktan A pada bulk liquid, berarti nilai MH-nya ya ini putus-putus terus.
Ya, jadi untuk menentukan nilai E tadi ya, eh, kita bisa menggunakan grafik tersebut. Nah, bisa juga digunakan untuk menentukan lokasi terjadinya reaksi ya, seperti reaksi pada demand liquid, tidak ada reaksi di liquid film, Ibu reaksi Putra tidak reaktan ter- A pada bulk liquid. Ya, ya halo, Share screen-nya tidak terlihat, halo, Ibu. Share screen-nya tidak terlihat. ya. Share screen-nya, Ibu. Oh ya, Iya, lihat lagi ya. meeting lagi. Iya, Tadi sudah iya, Bu, baru terlihat. ya. Sudah share screen. Saya ulang lagi ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Sudah terlihat belum? Udah Ya, ya. Ibu, sudah terlihat. Ya, oke. Nah, di sini ya, di dalam menentukan nilai E ya, tadi kita gunakan grafik tadi dari level speed. Nanti kalian bisa cari ya, buka untuk referensinya. Jadi selain untuk menentukan nilai E, itu juga bisa untuk menentukan lokasi terjadinya reaksi ya, seperti reaksi tadi di main liquid, ya, atau tidak ada reaksi di liquid film, atau reaksi hanya terjadi di liquid film, tapi tidak ada komponen A pada bulk liquidnya, untuk nilai MH-nya. Kemudian reaksi tepat di lapisan film gas cair. Nah, ini untuk nilai instant enhancement limitnya itu lebih dari 5 mH atau 5 kali molus Hata ya. Kemudian reaksi di suatu daerah atau bidang plan, bidang reaksi pada film liquid ya. Nah, ini berarti nilai dari instant enhancement limitnya itu kurang dari mH per 5. Nah, kemudian reaksi di liquid film ini berarti menyebar di sepanjang lapisan film. Jadi dalam menentukan nilai E kita gunakan grafik tadi 23.4 level spill. Kemudian selain untuk menentukan nilai E, grafik tersebut juga bisa kita gunakan untuk menentukan mekanisme terjadinya reaksi ya, seperti pseudo first order reaction ini. Nah, tadi ya karena CB-nya itu berlebih, di mana nilai E-nya itu sama dengan nilai MH atau nilai E sama dengan nilai modulus Hata. Kemudian untuk reaksi O2, nah kita cek ya berapa nilai MH dan EI-nya di grafik untuk bisa mendapatkan nilai E. Kemudian untuk kondisi instant reaction atau reaksi yang sangat cepat, itu berarti nilai E-nya mendekati EI. Mendekati EI ya, nilai E itu nggak akan mungkin lebih dari nilai EI. Kemudian untuk reaksi yang sangat lambat ya atau slow reaction, nilai E-nya itu sama dengan 1. Kemudian tadi ya dari grafik itu kita mendapatkan nilai dari EI. Nilai EI itu merupakan EI sama dengan ini ya 1 plus DB kali CB kali HA per B kali DA kali PAI ya. Kemudian MH di mana DA itu adalah difusivitas komponen gas ya di fase cair. Jadi dia adalah difusivitas komponen gas di fase cair, sedangkan Db adalah difusivitas komponen cair
di fase cair. A adalah difusivitas komponen A ya. Karena kan komponen A kan adalah fase gas ya. Komponen A atau komponen gas di fase cair, sedangkan nilai Db itu adalah difusivitas komponen cair di fase cair. Dalam hal ini berarti komponen B. Ini nilai EI ya. Tadi kan terlihat di grafik ya. Nih, saya tunjukkan lagi. Nih ya, ini nilai EI. EI, EI sama dengan 1 plus ya. Nah, EI sama dengan 1 plus DB kali CD dikali HA ya. Dibagi dengan B kali DA dikali dengan PAI. Di mana eh, DB adalah difusivitas komponen cair ya, dan komponen B di fase cair. Kalau DA adalah difusivitas komponen gas, dalam hal ini komponen A di fase cair ya. Kemudian untuk nilai dari modulus H-nya ini, nilainya yang ada di grafik ya, di mana nilai MH atau nilai untuk modulus H ini, seperti yang terlihat di sini, itu sama dengan akar dari ya, akar dari DA kalikan K kalikan eh, CB per KAL ya. Untuk nilai L-nya. Kemudian nilai EI untuk enhancement factor ya, untuk reaksi yang sangat cepat atau instan, MH adalah modulus Hata, perbandingan konversi maksimum A dengan difusi maksimum A dalam liquid film. Kemudian MH ini digunakan untuk menentukan kecepatan terjadinya reaksi dalam sistem liquid-liquid ya, dengan ketentuan ya sebagai berikut. Kalau MH-nya itu lebih dari 2, reaksi terjadi dalam film, di film fase cair aja. Ini seperti pada kasus A, B, C, dan D. Itu berarti nilai MH-nya lebih dari 2. Kalau untuk nilai MH-nya antara 0,02 sampai dengan kurang dari 2, ini untuk kasus yang intermediate seperti pada kasus E, F, dan G. Kemudian kalau nilai MH-nya itu kurang dari 0,02, ya, nah, ini kita mendapati reaksinya merupakan reaksi yang lambat. Nah, kemudian setelah kita bahas untuk per kasusnya ya, untuk kasus A dan B. Untuk kasus A dan B dulu. Bentar ya. 9 ya. Nah, untuk kasus A dan B, bentar ya. Untuk kasus A dan B dulu. Dalam kasus ini ya, elemen dari fase cair itu bisa mengandung antara komponen A atau komponen B. Elemen di fase cair, tapi tidak keduanya. Jadi untuk kasus A, dalam kasus ini, elemen dari fase cair itu bisa mengandung antara komponen A atau komponen B. Jadi A aja atau B aja, tapi tidak keduanya. Sehingga reaksi akan berlangsung pada suatu bidang reaksi di antara elemen cair ya yang mengandung
spesi A dan elemen cair yang mengandung spesi B. Karena reaktan harus berdifusi terlebih dahulu ke bidang reaksi tersebut, maka laju difusi A dan B ini akan menentukan laju reaksi ya. Sehingga dalam hal ini perubahan pada tekanan parsial A karena A kan sebagai A kan dalam fase gas ya. Nah, jadi perubahan pada tekanan parsial A atau PA atau konsentrasi B ini akan menggeser bidang reaksi ke satu arah tertentu. Pada kondisi tunak, ya, laju dari spesi B menuju zona reaksi itu besarnya B kali laju spesi A menuju zona reaksi. Perbandingan antara A dan B kan tadi B kali ya. Nah, jadi di sini laju reaksi pengurangan A dan B itu diberikan oleh persamaan 9. Min RA double aksen sama dengan min RB double aksen per B. Ya kan? Karena kan tadi di koefisien stoikiometrinya itu reaksinya kalau Anda masih ingat ya reaktan A koefisiennya 1, kemudian reaktan B itu koefisiennya B kecil itu. Nah, di sini min RA double aksen sama dengan min RB double aksen per B. Sama dengan KAG dikalikan dengan tekanan parsial A dikurangi dengan tekanan parsial A pada interface. Ini adalah samaan laju untuk reaktan A dalam fase gas ya, di film fase gas. Kemudian kalau A di film fase cair, ini KAL kali CAI min 0 ya, kali X. X. Kemudian untuk B-nya ya, untuk B dalam fase liquid film, KB per B kali CB min 0 dikalikan dengan X0 per X0 min X ini persamaan 9 ya. Nah, di sini konsentrasi dari reaktan ya, dari reaktan kita visualisasikan dalam dua film teori ya. Seperti ini. Ini dah, tadi untuk kasus A dan B lah kasus A, yang ini kasus B. Nah, kemudian ini adalah apa namanya bidang reaksi di sini. Nah, jadi bidang reaksinya di sini nih. Ya, untuk gambarnya pada kasus A dan B, di mana KB adalah koefisien perpindahan massa komponen B pada fase cair, kemudian X0 adalah jarak ya, atau lebar film fase cair, jarak atau lebar film fase cair, X0, X0 adalah X0 di sini. Ya, X0 adalah jarak atau lebar film fase cair. Ini interface-nya di sini ya. Interface-nya di sini, ini liquid fase, sorry, film fase gas. Film fase gas, ini interface, sorry, interface ini yang garis ini. Interface, kemudian ini eh, film untuk cairan. Film liquid, kemudian di sini bidang reaksinya di sini.
Kalau pada kasus A di sini reaksinya berlangsung dengan sangat cepat ya, tapi konsentrasi B-nya itu rendah. Konsentrasi B-nya itu rendah. Tapi kalau untuk yang kasus B, di sini konsentrasi reaksinya sama, reaksinya berlangsung dengan sangat cepat ya. Nah, jadi reaksi masuk pada interface. Nah, sehingga pada kasus B itu kalau kita perhatikan ini akan menggeser apa namanya bidang reaksinya bergeser ya. Bidang reaksinya bergeser jadi di sini di interface untuk konsentrasi B-nya yang sangat tinggi atau pada kasus B. Kemudian subscript I ini merujuk pada kondisi di lapisan yang mempertemukan kedua fase ya, atau disebut dengan interface. Kemudian pada interface hubungan antara PAI dan CAI itu erat kaitannya dengan koefisien distribusi ya, yang kita sebut dengan konstanta hukum Henry untuk sistem gas cair atau PAI sama dengan HA kali CAI. Sebagai tambahan ya, pergerakan material di dalam film tuh hanya berlangsung karena proses difusi saja. Sehingga koefisien transfer material A dan B itu dihubungkan dengan persamaan berikut. Bahwa nilai KAL dibanding dengan KBS sama dengan perbandingan DA0 per X0 dibagi dengan DBL per X0 ya. Sehingga nilai dari eh, KA per KB itu sama dengan atau setara dengan perbandingan difusivitas A dalam fase cair dibagi dengan difusivitas B dalam fase cair. Nah, kemudian kita mengeliminasi berbagai variabel yang tidak bisa kita ukur ya, seperti nilai X ya. Dan nilai X itu apa? Nilai X itu kan jarak antar bidang reaksi ya. X itu kan jarak antar bidang reaksi dengan interface kedua fasa. Itu X ya. Sedangkan X itu adalah jarak atau lebar film fase cair. X-nya kan jarak antara bidang reaksi dengan interface kedua fase X. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini untuk kasus A. Ya, nanti tidak perlu dihafal ya. Yang penting kalian pahami min RA double aksen sama dengan eh, min 1 per S DNA per dt ya. Sama dengan dB per dA. dB itu ya diffusivitas komponen cair di fase cair itu dB. Kalau dA difusivitas komponen gas di fase cair. Dikali dengan CB, CB lah konsentrasi gas di fase B per B ya, B adalah koefisien stoichiometriknya tadi, ditambah dengan PA per HA, dibagi dengan ini, hambatan totalnya. Untuk kasus khusus ya, di mana tahanan perpindahan massa pada fase gas itu bisa kita artikan ya. Misalnya kalau kita gunakan reaktor amurni ya, pada maka nilai KAG-nya itu akan mendekati tak berhingga dan nilai PA-nya sama dengan PAI. Sehingga persamaan laju reaksinya itu akan menjadi eh, di KS sama dengan CAI dikali dengan 1
plus DBE kali CB per B DAL per CAI. E kali CAI. Nah, kalau untuk kasus B, di sini konsentrasi B-nya itu tinggi. Maka bidang reaksi itu tidak akan bertahan pada film cair, nah, melainkan akan bergeser hingga mencapai interface. Dalam hal ini, tahanan fase gas ya, ini akan mengambil alih dalam mengontrol proses reaksi, sehingga laju tidak akan dipengaruhi oleh pertambahan laju dari konsentrasi spesies B. PA lebih kecil sama dengan KB kali CB per B. Kemudian ini yang ulang lagi ya, Ben. RA double akses sama dengan min 1 per S DNA per DT sama dengan KAG kali PA. KAG kalikan dengan PA. Nah, jadi kalau untuk nilai dari KAG kalikan PA itu lebih besar dari nilai ini, maka kita gunakan persamaan 13 pada kasus A ya. Atau kalau misalkan KAG kali PA-nya itu lebih kecil sama dengan KBL per B kali CB, maka kita gunakan persamaan 16 ya. Ini untuk kasus B. Berikutnya untuk kasus C dan D. Untuk kasus C dan D ya. Kasus C dan D adalah, bentar ya, saya minum dulu bentar. Kasus C dan D adalah reaksi cepat antara spesies A dan B ya, namun dengan konsentrasi B yang berbeda. Untuk kasus C, bidang reaksi sekarang menyebar membentuk zona reaksi, di mana spesies A dan B dapat terkandung bersama-sama. Kalau tadi kan enggak ya, untuk A dan B itu kan tidak bisa disebut bidang reaksi itu mengandung komponen A dan B. Artinya, halo? Ya, biasanya hanya salah satu aja ya, antara A atau B. Tapi kalau untuk kasus C dan D, nah di sini eh, zona reaksi di itu spesies A dan B itu dapat terkandung bersama-sama. Namun demikian, reaksi berlangsung cepat sehingga zona reaksi hanya berada semuanya di film cair. Ya, karena reaksinya cepat ya dan tidak ada di ruang cair. Dalam hal ini tidak ada spesies A yang memasuki ruang fase cair dan bereaksi di sana. Nah, oleh karena tahanan ruang fase cair itu sangat kecil dan dapat diabaikan, maka hanya tahanan pada film gas dan film cair yang mempengaruhi. Ya, jadi tahanan ruang fase gas sangat kecil. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya menjadi seperti ini. NRA triple AC sama dengan 1/1 per KAGA ditambah KAL kalikan A kalikan E kalikan dengan tekanan parsial. Nih untuk area reaksinya ya. Nah, kalau untuk yang kasus C, nah ini kan bisa nih di areanya tuh mengandung komponen A sekaligus komponen B. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan enggak. Kemudian untuk yang di sebelah sini itu ada kasus D ya. Untuk kasus D di mana CB tidak terlalu turun sepanjang film cair ya, atau bisa dibilang cenderung konstan ya. Nah, di sini persamaan pada kasus C itu dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi min RA triple aksen sama dengan 1/1
per KA ya, ditambah AA dibagi dengan A dikali DAK kali CB dengan tekanan parsial. Kemudian kasus E dan F, ya untuk kasus EDA memiliki laju reaksi yang menengah ya dikarenakan limitasi perpindahan massa. Pada kasus ini reaksi berlangsung cukup lambat sehingga ada di film fase cair hingga mencapai ruang fase cair. Hal ini menyebabkan reaksi ya tidak hanya terjadi di film ya, durasinya cukup cepat. Dalam hal ini digunakan persamaan 5 dengan ketika tahanan yang masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan. Ilustrasi gambar untuk kasus E, yang di sini untuk kasus F. Kemudian pada kasus G ya, reaksi berlangsung hanya di ruang fase cair. Tadi kasus kasus G itu kan reaksinya lambat ya, reaksi lambat sehingga reaksi hanya berlangsung di ruang fase cair. Tapi film fase cair itu masih memberikan tahanan terhadap perpindahan spesies A menuju ruang cair. Dalam hal ini, baik film gas, film fase cair, dan ruang fase cair, masing-masing memberikan hambatan yang ketiganya bertindak seperti hambatan seri. Jadi, main RA triple aksen ya, sama dengan satu per KAGA ditambah dengan HA per KAGA ditambah dengan HA per K CP kali FI dikalikan dengan PA. Nah, tinggal 2 slide lagi ya. Nah, kemudian untuk pada kasus H ya, tahanan perpindahan massa ini sangat kecil. Tahanan perpindahan massa sangat kecil dan bisa diabaikan. Nah, sehingga komposisi dari A dan B ini cenderung seragam ketika berada di fase cair. Dalam hal ini, laju reaksi hanya dikontrol oleh kinetika reaksi saja, sehingga persamaannya dapat dinyatakan sebagai min R double aksen sama dengan K triple ya. Triple sama dengan K dikalikan FL per HA dikali dengan tekanan parsial A dikalikan dengan CB. FL tadi kan fraksi ya, fraksi eh, atau perbandingan fraksi fase cair atau perbandingan antara volume cairan dengan volume fluida cair dengan volume kontaktor. Atau sama dengan K kali FI kalikan CA dikalikan CB. Jadi reaksinya itu berlangsung dengan sangat lambat ya. Jadi perpindahan massanya bisa diabaikan. Jadi atau reaksi lambat dan tanpa tahanan massa. Tahanan massanya tidak diperhitungkan kalau untuk kasus H. Jadi berarti laju reaksinya itu hanya dikontrol oleh kinetika reaksi saja. Oke, sebelum 1 slide lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi untuk reaktor fluid-fluid ya, yaitu fluid-fluid ini bisa gas cair, ya, yang sekarang kita bahas kan gas cair ya.
Nah, itu kita harus pertama kali yang menentukan ya jenis kontaktor yang tepat, ya, yang tepat sasaran untuk proses yang akan berlangsung di pabrik kita atau di tempat kita bekerja itu bagaimana. Ya. Ada beberapa tipe untuk kontaktor ya, jadi ada yang dan biasanya memang selalu counter current ya, jadi aliran gas dari bawah, kemudian apa itu untuk airnya tuh di spray ya. Spray tower tanpa bahan isian. Kalau ini dengan menggunakan tipe bahan isian. Yang ini kolom, ya kan? Kemudian untuk kontaktor tuh juga ada yang fase gas cair ya, atau fase gas cair padat. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan untuk gas cair. Nanti pertemuan terakhir ya, soalnya minggu depan itu satu materi lagi dari saya untuk yang aliran non ideal. Totalnya yang ikut TRK itu ada berapa mahasiswa? Yang ikut TRK ada berapa mahasiswa? 100 Bentar ada? Ibu, kalau kalau di grup itu ada 121 di Oke. grup WhatsApp yang seangkatan Ya, yang TRK. ya, itu semua ambil ya. Iya, Oke, Ibu. Iya. ada yang mau sebelum saya akhiri, mau sebelum saya absen, ada yang mau tanyakan dulu? Sampai saya absen ya. Saya udah stop screen.